Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rotusa Andah bersama rekan saya yang bernama Siva Aminatur Rohmah, Muiz Maulana Hidayat, dan juga Oktaviani Nurul. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dampak iptek dalam kehidupan manusia berdasarkan perspektif Barat dan juga perspektif Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern mulai berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda pada kurun abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teknologi modern Barat diperkenalkan pertama-tama melalui pabrik gula, kemudian menyebar ke sektor lainnya sepanjang abad ke-19 seperti galangan kapal, pertambangan batu bara, timah, gas, dan juga minyak bumi. Perkembangan ilmu pengetahuan Barat ke dalam masyarakat Indonesia tersebar melalui pembukaan sekolah-sekolah Barat bagi penduduk Bumi Putra sejak pertengahan abad ke-19. Selain itu juga, contoh dari hasil perkembangan iptek adalah seperti televisi, komputer, internet, satelit, telepon seluler, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif iptek menurut Islam. Dampak positifnya adalah dapat mempermudah kita untuk mengakses Al-Quran, kitab, dan sumber ilmu yang ada di internet, dan bisa mengakses arah kiblat melalui aplikasi Kompas. Bahkan bisa mempermudah kita untuk silaturahmi melalui telepon dan video call. Bisa juga untuk mempermudah kita untuk mencari informasi yang ada di internet. Ada juga dampak negatif, yaitu kemerosotan moral, kenakalan, tindakan yang menyimpang yang ada di masyarakat, khususnya bagi remaja. Ada juga penyalahgunaan yang digunakan untuk tindakan kriminal, penyebaran hoaks, dan itu bisa menimbulkan perpecahan agama. Dampak positif iptek menurut Barat, yang pertama, adanya inovasi dunia pendidikan semakin berkembang, dan yang kedua, munculnya metode pembelajaran baru, dan yang ketiga, perkembangan ilmu teknologi kesehatan semakin maju seperti bayi tabung. Yang keempat, memudahkan manusia untuk berkomunikasi melalui jejaring sosial media. Yang kelima, memudahkan manusia untuk mengakses segala hal melalui internet. Dan yang keenam, memudahkan manusia mengakses perkembangan kemajuan di dalam setiap negara. Dan adapun dampak negatif iptek menurut Barat, yang pertama, munculnya kejahatan baru. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif, yaitu berlebih-lebihan dalam hal keuangan. Dan yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, menumbuhkan kecenderungan anti sosial. Dan yang kelima, munculnya hoax atau berita bohong dan disinformasi. Yang keenam, adanya bebasnya pergaulan di kalangan remaja dan terjadinya penyimpangan sosial. Dan adapun yang terakhir, manusia menjadi malas karena terbiasa mendapat hal secara instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, seorang muslim itu harus resesif, yang kedua selektif, dan yang ketiga harus digestif, adaptif, dan selanjutnya transmitif. Apa itu resesif? Resesif yaitu jangan menolak iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, namun harus menerima dengan bijak sesuai dengan ketentuan Islam. Mengapa demikian? Karena seorang muslim tidak diharamkan untuk menggali atau mengkaji tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi syarat yang kedua, yaitu seorang muslim dalam menghadapi iptek atau ilmu pengetahuan teknologi harus selektif. Apa itu selektif? Yaitu harus pandai memilih, harus pandai membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena kita tentunya sudah tahu setiap perkara itu pasti ada baik dan ada tidak baiknya. Begitupun juga iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Yang selanjutnya,
seorang muslim dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disebut dengan kata lainnya Industri 4.0, yaitu harus digesip. Apa itu digesip? Digesip adalah kita harus mengarahkan kepada amal ma'ruf nahi munkar. Itulah tantangan seorang muslim dalam menghadapi iptek. Apa itu amal ma'ruf nahi munkar? Yaitu memerintah dalam kebaikan dan mencegah jika ada keburukan. Disinilah kita harus pandai-pandai memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, seorang muslim dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu harus adaptif. Apa itu adaptif? Yaitu harus menyesuaikan dengan jati diri kita. Sebagai apa? Sebagai seorang muslim. Kenapa kita harus memperdalam atau mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi? Menurut Islam, apakah ada dalil yang mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagus dan ada untuk kemajuan jati diri kita? Apakah ada? Ada. Salah satunya yaitu ada di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul unduru ma'ada fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wad-dunur an qaumil la yu'minun. Wallahu a'lam bimuradi, yang berarti perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di sini sudah jelas bahwa Allah menciptakan semua yang diciptakan itu pasti ada manfaatnya, tidak ada yang tidak bermanfaat, termasuk iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dalam kepanjangannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan materi di atas. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan di atas. Secara garis besarnya, perbedaan perspektif Barat dan juga perspektif Islam terhadap perkembangan iptek adalah, menurut perspektif Barat, mereka hanya melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material saja. Sedangkan menurut perspektif Islam, mereka lebih mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Kemudian, dengan kemajuan iptek yang sangat melesat saat ini, sangat memudahkan manusia untuk beraktivitas, yang artinya perkembangan iptek ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, sebanyak apapun manfaatnya, tetap saja ada sisi negatif yang berdampak bagi kelangsungan hidup manusia, seperti yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya di atas. Kita sebagai umat Islam perlu memilih mana yang baik, yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga hadis, agar kita terhindar dari penyimpangan yang akan merugikan diri kita, orang lain, dan juga lingkungan kita. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi di atas. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.